Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di part kedua. Jadi di part kedua ini kita akan melanjutkan materi yang pertama tadi. Materi yang pertama tadi kita membuat database, kita isi table dan isi nilai-nilai yang akan kita masukkan ke database. Sudah kita bedah satu persatu tadi. Menambahkan, mengupdate, dan mendelete-nya juga bisa kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita ke part berikutnya. Jadi di part ini kita akan membuat tampilan dulu sedikit. Setelah itu kita akan menyambungkan tampilan database, tampilan aplikasi ke database kita dengan script PHP. Sehingga nanti bisa saling berkomunikasi antara front-end aplikasi langsung ke dalam database yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita hidupkan dulu yang namanya Apache dan MySQL. Sudah kita hidupkan, selanjutnya kita buat dulu sebuah directory atau folder. Jadi sum itu tersimpan di C, di sum, di htdoc. Jadi kita buat sebuah folder dulu di dalam htdoc ini. Kita buat dulu new folder yang namanya elulus. Di sini foldernya elulus. Jadi data-data di dalam folder elulus ini yang akan kita panggil, alias yang menjadi simulator dari pengembangan website elulus kita itu nanti. Oke, elulusnya sudah kita buat, foldernya kita enterkan saja. Oke, selanjutnya kita bukanya melalui text editor yang bernama Sublime Text. Jadi di sini kita akan buka dulu Sublime Text. Yang saya sudah ada projectnya, saya hilangkan dulu dengan cara klik file. Setelah itu saya pilih yang namanya bukan klik file, tapi saya klik dulu folder ini, yang kursus ini saya remove. Lagi ke apa? Lagi apa namanya? Ntar lagi balik dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi Sublime Text-nya sudah seperti ini ya. Jika tadi ada project yang sudah terbuka, langsung aja pilih foldernya, klik kanan, remove project. Oke, selanjutnya kita open folder elulus yang ada di C sum htdoc tersebut menggunakan yang namanya Sublime Text. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk mendevelop aplikasi kita. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu pilih file. Di sini ada open file dan open folder. Yang kita pilih open folder. Klik open folder. Setelah itu kita cari tempat penyimpanan kita tadi di C, di sum, di htdoc. Setelah itu cari folder yang baru kita buat tadi yang namanya elulus. Caranya klik sekali. Setelah itu pilih select folder. Otomatis elulus akan ada di sini, di mana belum ada file di dalam elulusnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat tampilan halaman adminnya dulu. Jadi nanti ada tampilan admin, ada tampilan untuk klien ya, untuk peserta yang ingin melihat hasil kelulusannya. Jadi kita buat dulu halaman admin. Oke, langkah pertama kita buat halaman adminnya dengan cara kita klik new file. Setelah itu Ctrl S untuk save-nya atau menyimpannya. Setelah itu kita buat yang namanya filenya index.php. Mengapa saya taruh index.php? Dikarenakan index.php adalah file yang pertama kali akan diakses oleh search engine-nya nanti. Jadi index.php adalah file utama yang akan dibaca oleh search engine. Oke, selanjutnya kita pilih save. Oke, kita buat tampilannya dulu. Tampilannya nanti saya ingin membuat ada menu-menu aja. Selamat datang, selanjutnya ada menu-menu.
Jadi di sini kita akan membuatnya menggunakan HTML dan CSS. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat dulu rumus CSS-nya. Sorry, bukan CSS, tapi rumus HTML-nya. Seperti itu. Oke, di subdomain text ini rumusnya HTML, buka kurung, garis miring HTML. Jadi HTML itu ada pasangannya. HTML pasangannya garis miring HTML. Saya biasanya langsung aja ya HTML, pasangannya garis miring HTML, buka kurung tutup kurungnya enggak saya sebutkan. Jadi seperti itu, rumus pertamanya seperti ini. Rumus kedua kita harus buat yang namanya head. Head ada pasangannya head di sini. Head ada pasangan garis miring head. Selanjutnya di sini ada title. Jadi kita tinggal pilih, tinggal enter aja. Title ini untuk judul pack-nya atau halamannya nanti, dan selanjutnya di bawah penutup head nanti ada yang namanya body. Body ini tempat untuk kita memasukkan seluruh sintak kode kita. Tempat untuk menulis coding kita. Di sini tempatnya. Ini namanya komentar. Jadi komentar ini enggak akan dieksekusi oleh search engine-nya nanti. Oke, jadi ini tempatnya ya. Jadi pokoknya kita akan membuatnya di antara body dan garis miring body. Oke, sudah, ini saya hapus saja. Oke, langkah pertama kita buat dulu title-nya, judul halamannya nanti. Kita buat aja dashboard ya. Dashboard admin. Itu judulnya. Oke, dan di sini saya buat sebuah judul. Kalau di HTML itu membuat judulnya menggunakan H1. Oke, dikarenakan kita kelas cepat ya, jadi saya belum ada mengasih tahu mengenai elemen-elemen HTML dan CSS, tapi kita akan selesaikan dulu. Setelah itu baru akan kita review satu persatu. Elemen-elemen HTML, elemen-elemen CSS, dan lain-lain. Oke, untuk membuat judul kita gunakan H1, judul yang paling besar. Di sini kita buat selamat datang Yuda. Misalkan saya adalah adminnya ya. Selamat datang Yuda di halaman admin. Oke. Selanjutnya kita coba buka aplikasi kita dengan cara ya memanggilnya itu di Google Chrome ya. Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Pokoknya manggilnya itu atau menampilkannya itu di search engine. Oke, selanjutnya kita buka tab baru. Cara memanggilnya cukup mudah. Kita langsung aja localhost garis miring. Nah, ini garis miringnya itu apa? Garis miringnya itu adalah folder yang sudah kita buat tadi, yaitu elulus, di mana di dalam foldernya itu ada yang namanya file-filenya. Jadi kita langsung ya, di sini kita panggil localhost garis miring nama folder kita tadi elulus. Enterkan saja. Otomatis index.php akan dipanggil yang paling duluan. Oke, selamat datang Yuda di halaman admin. Ini adalah judul menggunakan satu dengan tampilan yang paling besar. Oke, selanjutnya kita buat menu ya. Di sini saya akan membuat menu. Seperti ini ya, nanti ada menu-menu. Jadi biar bisa ada navigasinya. Ini menu-menu, di sini nanti menu dashboard, di sini jurusan, di sini identitas, dan di sini mungkin nanti akan ada menu yang namanya user. Oke, caranya sangat mudah. Langsung kita buat di sini. Kita menggunakan div. Ada div, ada penutup divnya. Jadi harus ada pasangannya div dan garis miring div. Div ini berguna untuk membungkus suatu elemen yang bisa akan kita modifikasi berbagai bentuk dan berbagai tampilannya. Jadi ini adalah pembungkusnya div. Selanjutnya kita buat di sini pakai li. Li ini untuk list ya. Untuk teks menggunakan list. Jadi div li
Oke, div LI di sini saya buat yang namanya dashboard. Oke, dashboard. Selanjutnya LI lagi. Di sini saya buat yang namanya jurusan. Selanjutnya di sini saya buat lagi yang namanya identitas. Selanjutnya saya buat lagi yang namanya apa namanya ya? Akun aja lah, akun. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Oke, tampilannya masih seperti ini ya. Belum bisa diklik. Dashboard kurang D, dashboard. Oke, yang saya inginkan di sini ketika ini muncul nanti bisa kita klik. Kalau di sini kita masih belum bisa klik dikarenakan ada elemen yang belum kita buat. Jadi kalau mau membuat link di mana tulisan dashboard ini bisa diklik, kita harus menggunakan elemen A, di mana elemen A tersebut akan memberikan trigger kita menuju ke halaman yang akan kita buat. Oke, caranya gampang seperti ini. Dashboardnya kita hapus saja dulu. Caranya seperti ini. Di dalam LI dan penutup I-nya kita enterkan dulu biar enak kalian belajarnya. Kita buka di sini A. Nah, ini membuat linknya caranya gampang, A, href. Oke, selanjutnya di sini kita buat nama file yang akan dituju. Kalau di sini kita buat index ya, index di PHP. A ada penutupnya A, baru di sini kita buat dashboard. Dashboard. Oke. Jadi di pembungkus LI itu untuk membuat seperti list-list seperti ini, sedangkan A ini untuk membuat yang namanya link tujuan. Kita reload dulu. Oke, ini berubah jadi biru. Otomatis di bawah sana, otomatis di bawah sini ada halaman tujuan. Ketika kita klik dashboard tersebut, kita akan menuju ke index.php. Oke, saya klik. Oke, kita akan masuk ke index.php. Oke, sama persis seperti yang di bawah. Yang di bawah kita buat juga seperti itu. Ini saya hapus aja dulu. Jadi kita buat LI-nya dulu biar ada list dan bisa di horizontalkan. LI-nya kita enterkan dulu, kita buat A, href, kita buat tadi di sini jurusan ya. Jadi kita buat ketika kita klik jurusan, nanti kita akan masuk ke file jurusan. Jurusan.php. Jangan lupa .php adalah ekstensi dari file. Di sini jurusan. Oke, selanjutnya kita buat lagi di sini LI lagi. Di sini kita enterkan biar mudah kalian belajarnya. href. Di sini kita buat nanti identitas.php. Penutupnya selanjutnya di sini kita buat identitas. Selanjutnya di sini kita buat lagi satu lagi untuk menghandle akun-akun kita nanti sebagai adminnya. Di sini kita buat akun di PHP. Oke. Di sini jangan lupa kita buat tulisannya akun. Kalau nggak dibuat nggak akan muncul. Oke, itu sudah. Oke, kita coba dulu di sini klik jurusan ya. Di jurusan ini ketika kita arahkan ke jurusan, itu otomatis nanti akan muncul di bawah sini adalah jurusan.php. Artinya ketika kita klik tulisan jurusan yang warna biru itu, kita akan menuju ke file yang namanya jurusan. Oke, coba kita klik. Oke, di sini sudah berubah menjadi jurusan, akan tetapi di sini not found dikarenakan file jurusan belum ada kita buat. Oleh karena itu solusinya ya kita buat dulu. Oke, sudah ya, ini seperti ini. Akan tapi kita agak edit dikit menggunakan CSS biar nanti dashboard dan kawan-kawannya ini vertikal ya, mendatar. Nah, mendatar seperti ini. Ada kotak-kotaknya. Oke, caranya cukup gampang. Kita tambahkan dulu ini. Tambahkan dulu script untuk CSS-nya. Untuk menambahkan script CSS itu di bawah title ini.
Di bawah title ini kita tambahkan yang namanya yaitu buka dulu style. Nah, itu. Jadi kita buka dulu stylenya, tempat untuk memodifikasi elemen HTML. Nah, ini stylenya kita enterkan. Setelah itu kita tetapkan dulu apa yang akan kita edit. Oke, yang kita akan edit adalah link-link ini. Oke, caranya gampang. Di div ini kita kasih kelas. Ingat, kelas itu adalah apa namanya ya? Panggilan ya, panggilan untuk elemen-elemen agar mudah kita panggil dan mudah kita modifikasi. Kelas ini kita buat div ini kita buat namanya menu kelasnya. Oke, setelah kita reload nggak akan terjadi apa-apa dikarenakan belum kita modifikasi. Setelah dibikin kelasnya, untuk memodifikasinya kita masuk ke sini style ini. Jadi memodifikasinya tempatnya di style. Kalau kelas, nah ini jadi buat dulu kelas. Nah, kelas ini sama dengan titik. Kalau ID sama dengan crash. Itu ya, ingat. ID sama dengan crash, kelas itu adalah titik. Itu adalah panggilannya. Oke, dikarenakan div tadi kita menggunakan kelas, kita gunakan titik untuk memodifikasinya, titik menu. Buka kurung, tutup kurung, kurawal, setelah itu kita enter. Jangan lupa kita Ctrl S untuk menyimpannya. Oke, selanjutnya baru kita modifikasi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat dashboard jurusan identitas akun ini menjadi mendatar. Oke, caranya itu display. Displaynya coba kita klik blok. Oke, menu LI ya, menu LI. Menu LI. Coba. Oke, itu masih itu ya. Menu LI, coba kita rubah menjadi inline. Oke, jadi untuk merubahnya menjadi mendatar seperti ini, kita ganti displaynya menjadi inline, jadi akan menjadi horizontal. Kalau vertikal dari atas ke bawah, kalau inline ini ya horizontal, sejajar. Oke, selanjutnya ini sudah kita kasih background ya, biar nampak. Background, biar nampak ininya backgroundnya gold, misalkan. Gold itu warna emas ya, atau kuning keemasan itu. Selanjutnya biar tampilannya agak ada jarak, kita kasih padding. Paddingnya kita kasih 20 px. Nah, itu seperti itu. Fungsi padding seperti itu ya. Untuk membuatnya seperti itu padding. Oke, selanjutnya kita kasih ini lagi. Ini hurufnya jangan ada garis bawah, jadi yang harus kita akses kalau hurufnya itu ada di A, ya. Jadi div LIA. Div itu sudah diwakili dengan menu, jadi menu LIA. Jadi manggilnya seperti itu. Di divnya sudah diganti jadi menu LIA. Spasi, buka kurung kurawal, tutup kurawal. Setelah itu kita kasih colornya warna putih, white. Kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Selanjutnya jangan putih ya, hitam aja ya, black, biar nampak. Nah, itu tinggal garis bawahnya lagi. Garis bawahnya text decoration. Text decorationnya non alias tidak ada, jadi sudah berubah. Selanjutnya kita tebelin dikit tulisannya, font weight kita kasih bold. Font weight-nya kita kasih bold. Nah, itu. Selanjutnya kita kalau mau besarin ininya font size, font size-nya kita taruh 15 px misalnya. 15 px, nah itu
masih kecil ya, kita tambahkan lagi misalkan 18. Itu contohnya, sesuaikan saja. Oke, sudah. Selanjutnya di situ kita apa namanya ya? Kita kasih jaraknya. Jaraknya di sini kita coba margin ininya kita sejajarkan dulu, margin leftnya 0, margin leftnya 0 misalkan. Oh, nggak bisa ya, margin leftnya 0, kita sejajarkan dulu di sini, margin left. Oke, di sini coba teks aligan kita kasih left misalnya. Bisa nggak bisa, coba kita margin leftnya 0 misalnya. Min 20. Oke, itu bisa ya. Margin leftnya min 20 tapi terlalu masuk. Oke. Selanjutnya kita kurangi coba min 10. Oke, di sini dashboardnya oke, sudah itu ya. Nah, kita hapus saja sih. Kita hapus. Kita kasih di sini background dulu, kita mau lihat, misalkan kita kasih red untuk ngetesnya dulu. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Fonsi C. Oke, menurut saya kurang lebih seperti ini aja dulu menunya seperti ini aja dulu. Yang penting kita bisa klik nanti. Tapi enaknya di sini apa ya namanya? Kita panjangkan lagi paddingnya misalkan 40. Itu ya. 40 ke atas jadi 20. 40 px. Nah, itu. Saya maunya batas ini sama admin itu sejajar. Saya kurangkan lagi coba 30. Kedikitan 35. 37. 38. Oke, 38 aja. Jadi seperti itu. Oke, sudah, ini sedikit banyak mengenai bikin menunya aja. Nanti kita akan percantik terakhir dikarenakan desain enggak akan pernah selesai-selesai. Oke, selanjutnya kita fokus ke yang akan kita kerjakan, yaitu kita akan apa namanya itu ya, menghubungkan database-nya ya, menghubungkan database. Tapi saya cek dulu masih 20. Oke, selanjutnya kita rubah dulu background-nya ya, background-nya biar ada perbedaannya. Di sini background-nya ini yang putih ini saya ingin rubah. Body-nya saya kasih kelas, saya taruh BG aja namanya. Di sini saya taruh lagi, saya panggil titik BG dikarenakan menggunakan kelas. Background-nya saya taruh menjadi misalkan light blue. Apa yang terjadi? Oke, seperti itu ya. Light blue. Name green misalkan. Oke. Light. Oke, sakit.
warnanya green yellow. Oke, kita kasih itu tadi aja biru. Yellow, green. Violet. Oke, terlalu. Oke, apa ya? Warna apa ya? Warna blue, violet mungkin. Nah, ini aja sih warnanya. Oke, untuk sementara ini aja saya warnanya. Selanjutnya selamat datangnya biar aja tetap seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan apa ya namanya? Saya buat dulu halaman jurusan. Nah, ketika saya klik jurusan belum ada halamannya, oleh karena itu saya buat dulu halamannya. Caranya klik di Elbrus, klik kanan, new file, setelah itu Ctrl S. Di sini kita tulis sesuai dengan ini. Kita tulis filenya sesuai dengan ini, jurusan.php. Kalau nggak sama, nggak akan bisa berpindah. Kita bikin jurusan.php, jangan lupa PHP extension. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat dulu HTML-nya. Ada cara cepatnya, caranya HTML enter. Nah, ini cara cepatnya. Ini yang dimudahkan dari program Sublime Text. Selanjutnya kita buat di sini halaman jurusan. Oke, selanjutnya biar ada perbedaan, di sini saya buat H1 lagi judul. Di sini buat tuh namanya ya, halaman jurusan aja, halaman jurusan. Oke, selanjutnya di sini saya kasih style lagi biar bisa kita modifikasi menggunakan CSS. Di body-nya ini kita rubah jadi BG saja, titik BG. Nah, ini kita kasih background-nya warnanya tomato. Oke, kita coba tes. Jangan lupa di reload dulu. Ini di reload. Ini namanya reload. Setelah itu kita klik jurusan. Oke, otomatis kita berpindah ke halaman jurusan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat tampilannya dulu ya. Jadi saya ingin mentransfer data. Kita masuk dulu ke database kita, namanya tadi bisa. Di sini ada jurusan. Nah, jadi saya ingin mengirim datanya jangan langsung dari sini. Karena database ini sangat urgent dan sangat apa namanya itu ya? Sangat riskan ya kalau ada orang asing masuk ke database ini, semua data kita bisa dihapus, bisa dimanipulasi semuanya. Oleh karena itu database ini area terlarang. Jadi kita akan mengirim datanya dari sini. Jadi saya akan memplanning. Jadi nanti di sini ada sebuah kotak ya. Di sini kotak. Inilah ini nama teksnya. Nanti ada kotak di sini ada tombolnya. Ini misalkan jurusannya kita ketik di sini. Ketika selesai kita tekan tombol ini, otomatis masuk ke dalam database-nya tanpa kita harus masuk ke sini. Caranya bagaimana? Nah, kita buat dulu tampilan desainnya. Gampang. Pertama-tama kita buat dulu amplopnya ya, kalau saya bilang tuh ya, namanya form. Ada di elemen HTML itu namanya form. Nah, jadi untuk mengirim data kita gunakan elemen yang namanya form. Setelah itu, setelah formnya atau amplopnya itu kita buat, baru kita bikin di dalamnya apa yang akan kita kirim. Yang akan kita kirim yaitu nanti adalah jurusan ya, nama jurusan. Di sini kita bikin teksnya dulu, labelnya namanya nama jurusan. Titik 2 jangan lupa. Di sini. Oke. Di sini muncul.
nama jurusannya. Setelah itu di bawahnya kita buat sebuah kotak. Kalau di elemen HTML membuat kotak yang bisa diisi itu menggunakan namanya input. Input enggak ada yang namanya pasangan ya. Selanjutnya di sini tipe. Di sini biasanya otomatis ya, input. Nah, ini otomatis ada tipe, ada name ya. Nah, di sini input tipe, saya buat di sini tipenya teks. Name-nya harus sesuai dengan data yang di database tadi. Nama underscore jurusan. Yang inilah yang akan menjadi variabel untuk mengirim datanya nanti. Jadi name ini variabel ya. Di sini bikin nama jurusan. Harus sama persis di database. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, ini sudah ada muncul nama jurusan. Ini ada kotaknya. Kotaknya bisa dimanipulasi berbagai bentuk nanti. Nah, ini kita yang penting sistemnya jalan dulu. Nama jurusan di sini kita kasih sedikit yang namanya placeholder. Placeholder untuk pengingatnya di sini kita buat input, bukan input, masukkan jurusan. Otomatis nanti akan tampil. Nah, ini placeholder ini yang di dalam ini. Ketika kita klik dan kita ketik, itu akan menghilang. Jadi ini hanya untuk pengingat saja. Jadi kotak ini untuk masukkan jurusan. Oke, selanjutnya di sini saya kasih sedikit ya. Jika tipe teks akan akibatnya kita bisa memasukkan teks seperti ini dan juga bisa masukkan angka dan tanda seperti itu, tanda simbol. Jika kita rubah menjadi bentuk teks ini menjadi number, itu akan berubah lagi. Jika number, kita nggak bisa masukkan huruf, tapi hanya bisa memasukkan angka. Oke, seperti ini. Selanjutnya, di sini ada tipe yang berbeda lagi, namanya password. Password. Jika kita masukkan password tipenya, maka di sini akan berubah menjadi titik-titik. Nah, ini cocok untuk masukkan password jika kita nanti akan melakukan proses login ya. Jadi kita gunakan tipenya password. Di sini ada juga date untuk memasukkan misalkan tanggal, hari, dan lain-lain. Tinggal kita pilih aja otomatis. Di sini juga ada color ya. Coba kita reload. Nah, ini bisa milih color warna. Tapi yang paling tepat kita harus masukkannya yaitu teks. Teks, oke. Oke ya, jadi jurusannya sudah. Selanjutnya kita mau buat di bawah sininya ada yang namanya tombol ya, tombol untuk ngirimnya. Jadi di bawah sini kita kasih tombol. Kalau mau buat tombol di sini kita buat menggunakan elemen button. Button. Oke. Oke, button ini kita kasih yang namanya tipenya juga, tipenya submit. Submit itu tipe untuk mengirim, submit. Dan button ini juga harus kita kasih name atau variabel agar bisa dieksekusi dengan bahasa pemrograman PHP nanti. Name-nya kita bikin kirim saja. Kirim. Selanjutnya, coba kita reload. Nah, ini masih kecil dikarenakan namanya belum kita buat. Namanya kita buat yaitu send. Send. Oke, Ctrl S jangan lupa. Oke, di situ ada send. Oke, jadi kita mau ngirimnya klik send dulu. Kalau mau mindahinnya ke bawah, langsung aja kasih yang namanya BR. BR ini nggak ada pasangannya. BR ini untuk menurunkannya. Oke, jadi send-nya turun ke sini. Terserah kalian, sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, di situ. Oke, selanjutnya, tapi menurut saya enaknya nggak usah diturunin, tapi di atas saja. Seperti ini. Nah, ya, jadi enak. Oke, langsung ya, ini sudah, tapi belum bisa kita
kirim dikarenakan programmingnya belum kita buat codingannya. Oke, masih 35 menit. Apa-apa, kita lanjutin aja lagi. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan, aplikasi ini, tampilan-tampilan aplikasi ini akan kita hubungkan ke database. Caranya bagaimana? Sangat gampang. Caranya kita bikin kembali satu buah file untuk yang menghandle database ke tampilan aplikasi. Kita ini kan tadi, klik kanan new file, selanjutnya kita save-kan dulu. Kita buat aja di sini namanya kabel ya, kabel.php. Jadi kabel untuk menyambungkan tampilan aplikasi dengan database-nya. Bebas ya, mau kabel, mau tali, mau koneksi, function, dan lain-lain. Di sini saya buat kabel. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan langsung buat penghubungnya. Di sini kita mulai menggunakan bahasa pemrograman PHP. Caranya sangat gampang. Ciri khasnya PHP itu ada PHP, pembukanya itu buka kurung, PHP, penutupnya tanda tanya tutup kurung. Nah, ini adalah PHP. Seperti ini. Jadi, nanti kita buat sintak-sintaknya di sini. Nah, di sini. Kita buat sintak-sintaknya. Nah, ini komentarnya di sini. Kalau PHP komentarnya, ini komentar itu sintak yang tidak akan dieksekusi oleh program. Beda kalau yang di HTML tadi seperti ini ya. Nah, ini komentarnya seperti ini. Oke, lanjut ya, kita langsung koneksikan caranya. Oke, caranya gampang ya. Kalau mau membuat PHP secara otomatis, langsung aja PHP buat dulu. Selanjutnya tekan tombol tab, itu otomatis PHP-nya muncul. Oke, selanjutnya kita buat dulu yang namanya penghubungnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung ya $con. Ini adalah variabel $con yang handle di dalamnya MySQLi underscore connect. Nah, di sini nanti di dalamnya kita akan masukkan. Oke, saya pisahkan seperti ini dulu. Ada 4 elemen. Oke, yang pertama ini kita servernya. Servernya ini kita ada di localhost ya di sini. Localhost ini ada servernya, huruf kecil semua, localhost. Selanjutnya di sini adalah hak akses di database-nya ini. Database ini hak akses tertingginya root. Selanjutnya di sini adalah untuk password. Nggak ada password, kita kosongkan saja. Selanjutnya yang terakhir itu database-nya. Nah, masukkan nama database-nya. Nama database-nya ini bisa. Di sini kan ada database .2 bisa. Artinya database kita yaitu namanya bisa, bukan jurusannya. Bisa. Jangan lupa titik koma di ujungnya. Selanjutnya kita saya bikin komentar di sini biar kalian nggak lupa ya. Di sini cara menghubungkan aplikasi ke database. Oke. Selanjutnya setelah kita deklarasikan $con itu adalah penghubung ke database-nya, selanjutnya kita buat yaitu function. Function itu adalah fungsi di mana query-nya nanti akan kita simpan di variabel query. Selanjutnya buka kurung tutup kurung. Oke, selanjutnya kita buat global, fungsinya global agar bisa variabel count ini diberikan global ini biar bisa diakses dimanapun. Selanjutnya $result. Langsung ya saya ketik MySQL query. Buka kurung $count, variabel yang tadi di atas. Oke, selanjutnya kita kasih $query. Oke, jangan lupa titik koma. Selanjutnya $rows. Nah, itu variabel rows. Buka kurung, tutup kurung.
titik koma jangan lupa. Selanjutnya while, kita looping $row sama dengan mysqli fetch mysqli underscore fetch. Selanjutnya assoc. Oke, selanjutnya buka kurung $result. Oke, selanjutnya kita tambah kurawal, tutup kurawal lagi, $rows, buka kurung, tutup kurung, variabel array-nya nanti sama dengan $row, titik koma. Oke, selanjutnya di bawah sini kita kasih return kembali ke $rows. Nah, ini adalah sintak untuk menghubungkan aplikasi ke database. Oke, sudah ya di sini. Selanjutnya, ini sudah aplikasinya sudah terhubung. Inilah buatnya seperti ini. Saya kecilkan. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Nah, jadi kita mau skenario-nya seperti ini. Ketika kita masukkan di sini apat misalkan. Ketika kita klik send, otomatis ini akan masuk ke sini dan ada namanya pemberitahuan data sudah berhasil masuk. Nah, itu kita maunya seperti itu. Caranya bagaimana? Oke, langsung. Di sini di jurusan tadi ini adalah tampilannya sudah kita buat desainnya. Nah, di sini harus kita ada apa namanya itu ya? Triggernya ya. Triggernya tadi selain button send ini. Nah, di sini harus ada ini. Kalau ada surat itu, kalau mau ngirim surat harus ada perangko. Perangkonya itu kita masukkan ke dalam form ini. Form spasi. Di sini kita bikin actionnya. Actionnya dikosongkan saja, soalnya akan dieksekusi di halaman ini saja. Actionnya kosong. Selanjutnya di sini kita lakukan metodenya. Jadi metode itu ada dua. Yang pertama post. Post itu untuk ngirim, sedangkan get untuk menerima. Di dalam studi kasus kita ini kita ingin mengirim ke dalam database, oleh karena itu kita taruhkan post. Oke, sudah. Ingat yang paling penting ini ya, post sama name-nya ini, name nama jurusan, name-nya kirim. Oke, selanjutnya kita implementasikan PHP-nya di sini. Nah, di sini kita enterkan dulu. Kita buka portal PHP-nya, PHP tab. Selanjutnya di sini kita panggil dulu apa namanya itu file kabel ini agar bisa menyambungkan aplikasi ini ke database. Caranya mudah. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini kita akan memanggil file kabel ini agar bisa terhubung ke database. Caranya kita gunakan fungsi require. Require tanda kutip 1-2 kali. Selanjutnya kita panggil filenya yaitu kabel.php. Oke, setelah itu kita buat yang namanya fungsi ya. Sebuah fungsi di mana kita cek dulu. Cek apakah tombol kirim tadi yang kirim sudah ditekan. Caranya kita buat menggunakan if jika cek ya, iset itu cek jika tombol $post ya, jika tombol tadi post, cek apakah tombol kirim di bawah tadi kirim, masuk yang kirim ini yang di sini. Nah, ini name-nya ini kirim. Cek apakah tombol kirim sudah ditekan. Nah, itu. Kalau sudah ditekan, kita akan lakukan manipulasi datanya. Nah, di sini cek
cek apakah data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Selanjutnya kita kasih if lagi, if jika function tambah J aja ya, tambah jurusan ya, itu bebas. Nah, tambah J, mau bikin tambah jurusan, mau apapun itu bisa. Tambah J $post, di mana di situ ada nama apanya itu, nama post, nama variabelnya. If jika tambah J $post lebih besar daripada 0, maka akan ada yang namanya pemberitahuan. Seperti ini, bikinnya seperti ini. Di sini script. Ini adalah script JavaScript. Jadi kita ada JavaScript-nya dikit. Oke, selanjutnya kita enterkan, kita masukin ke dalam sini. Di sini kita bikin alert. Jadi ada pemberitahuannya nanti. Data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini dokumen titik location. Jika berhasil ditambahkan, maka kita akan dilempar ke halaman jurusan ini. Jurusan. Oke, di sini ditambah tanda kutip jurusan titik PHP. Jangan lupa titik koma. Seperti itu. Jika tidak berhasil, nah ini. Jika tidak berhasil, di sini ada else. Nah, kita tambahkan lagi else. Jika tidak berhasil, maka akan muncul tampilan pemberitahuan ini. Data gagal. Ini saya copy pastekan aja ya. Gagal ditambahkan. Seperti itu. Dan kita akan dikembalikan lagi ke halaman jurusan titik PHP. Oke, setelah itu sudah selesai sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan buat function tambah J ini. Buat function tambah J ini di mana? Nah, buatnya di kabel titik PHP ini. Caranya arahkan ke paling bawah kurawal penutup, di-enterkan. Selanjutnya kita kasih yang namanya function. Ini functionnya tadi ingat tambah J. Oke, lanjut ya. Function tambah J, buka kurung $data, dikasih kurawal pembuka penutup. Nah, di sini kita ambil elemen yang dikirim. Yang dikirim tadi yaitu jurusan ini. Nah, jadi kita tampung dulu di sini. Kirim. Oke, tampung dulu di sini, kita masukkan global biar kita bisa masuk ke database-nya, global $count, jangan lupa. Oke, selanjutnya di sini kita kasih variabel $, sesuai dengan name ini. Nah, ini jadi penting banget variabel ini name. Nah, jadi nama name itu adalah variabelnya, namanya nama jurusan. Jadi kita bikin di sini $, nama jurusan. Menampung data yang tadi, HTML special charge, agar enggak kita jaga-jaga aja, siapa tahu ada yang iseng mau merusak data kita, jadi kita jaga-jaga dengan fungsi HTML special charge. Oke, selanjutnya $data tanda kutip 2, di sini masukkan ya database-nya tadi. Nama database-nya tadi ya bukan database, nama tabelnya ini tadi, field di tabel ini nama jurusan. Nama jurusan. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buka query-nya $query. Nah, ini sintak untuk memasukkan ke dalam database-nya. Tanda kutip 2 titik koma. Nah, kita ke bawain dulu. Nah, kita buat di sini.
Di sini kita buat insert huruf besar semua. Jadi kalau ini adalah sintak dari SQL, itu huruf besar semua, info. Oke, masuk ke dalam tabel. Tabelnya namanya jurusan, huruf kecil. Oke, selanjutnya kita enterkan. Di sini kita kasih yang namanya values. Values, mana isinya? Isinya adalah, oke, di sini isinya, taruh di sini aja. Sebenarnya bisa di sini juga sih, values, value. Tadi isinya ada dua, cuma dua, ID jurusan sama nama jurusan. 1, 2. ID jurusan enggak usah lagi kita buat dikarenakan sudah auto increment otomatis. Selanjutnya buat di sini aja, di sini. Oke, di sini salah ya, kita buatnya tanda kutip 1. Oke, di sini kita taruh $, nama jurusan. Selanjutnya kita taruh titik komanya sudah. Oke, ini saya kebawain aja ya. Nah, di sini. Insert into jurusan, values, nah itu isinya di sana. Jadi maksudnya masukkan ke dalam tabel jurusan di mana isinya sebagai berikut. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan MySQLi query-nya. Selanjutnya di sini kita panggil $count. Di sini $query, titik koma. Selanjutnya di sini return kita kembalikan dalam bentuk 1 atau 0 ya. Itu menggunakan MySQLi affected MySQLi affected affected rows. Nah, itu buka kurung, selanjutnya $. Oke, kalau sudah kita coba tes. Oke ya, jangan lupa Ctrl S, ini Ctrl S, ini Ctrl S. Oke, langkah berikutnya kita kembali dulu ya ke sini. Oke, lulus. Oke, di sini kita mau masuk ke ini halaman admin ya, index di dashboard ini ya. Selanjutnya kita mau masukkan inputan jurusannya, kita klik menu jurusan. Selanjutnya kita masukkan jurusannya, misalkan di sini agribisnis ternak unggas. Oke, setelah itu kita klik send. Oke, di sini akan muncul data berhasil ditambahkan. Jika berhasil ditambahkan, kita klik OK, kita akan diarahkan atau dilempar ke halaman jurusan sesuai dengan sintak kita. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dan tapi kita cek dulu datanya sudah masuk atau enggak. Oke, di browser aja di sini ya. Di sini sudah masuk. Jangan bingung di sini enggak berurutan dikarenakan tadi ada yang kita delete dikarenakan ID jurusan ini adalah unik. Jadi setiap di isinya tidak akan sama satu sama yang lainnya. Jadi akan berbeda-beda. Yang ininya aja ID jurusannya aja. Nggak mungkin di sini ada satu semua, nggak mungkin. Itu namanya bukan unik. Kalau unik itu nggak ada sama sekali yang sama antara tiap barisannya. Ini sudah berhasil. Oke, kita tambahkan satu lagi. Kita buat di sini agribisnis perikanan air tawar. Oke, kita send. Data berhasil ditambahkan. Kita klik jelajahi atau browse. Oke, itu sudah selesai. Cukup lumayan banyak untuk tadi yang kita lakukan, menghubungkan ke database, aplikasi ke database, kita kirim data. Ini namanya CRUD, salah satu dari CRUD yaitu CREATE. Jadi mengirimkan data ke database. Nanti kita akan buat read, update, dan delete-nya. Oke, terima kasih sudah
setia menunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.